Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Strategis. Dan yang saya hormati dan yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi S1 Akuntansi PJJ. Perkenalkan, saya Uli Natasha Girsang dengan NIM 250301 020590 dari kelas AK 508. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengembangan rencana strategis PT Bumi Berkah Boga dalam menghadapi transformasi digital. Baik, pertama-tama izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu transformasi digital. Transformasi digital adalah proses strategis yang mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh aspek bisnis. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, pengalaman pelanggan, serta kemampuan perusahaan beradaptasi di era digital. Nah, adapun pada analisis kali ini, kita akan menganalisis dari berbagai sisi. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternalnya. Untuk analisis ini, saya menggunakan dua metode, yaitu PESTEL yang mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi strategi bisnis perusahaan, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Selanjutnya ada Porter's Five Forces atau analisis yang menilai tingkat persaingan dan daya tarik industri berdasarkan ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok dan pembeli, ancaman produk pengganti, serta intensitas persaingan antar perusahaan. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Saya menggunakan 3 metode, yaitu Resource Based View atau RBV, yaitu alat analisis yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan itu berasal dari sumber daya yang unik, bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisasi dengan baik. Yang kedua ada metode analisis SWOT, atau identifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman yang mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Metode terakhir ada kompetensi inti atau core competence, yaitu identifikasi kemampuan unik perusahaan berupa kombinasi pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan proses yang menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan dan sulit ditiru oleh pesaing. Adapun untuk perumusan strategi, saya menggunakan 3 matriks. Yang pertama, TOWS matrix atau matriks yang merumuskan strategi dengan mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang serta ancaman eksternal. Kemudian ada BCG matrix, yaitu menganalisis portofolio produk atau unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif guna menentukan prioritas alokasi sumber daya. Dan selanjutnya ada Ansoff Matrix, yaitu matriks yang menentukan strategi pertumbuhan perusahaan melalui kombinasi produk dan pasar, mulai dari penetrasi pasar hingga diversifikasi sesuai tingkat resikonya. Selanjutnya, terakhir untuk implementasi strategi dan pengukuran kinerja. Implementasi strategi adalah tahap penerapan strategi yang telah dirumuskan melalui penentuan sumber daya, penyusunan jadwal pelaksanaan, dan pengelolaan aktivitas strategi perusahaan. Nah, keberhasilan strategi transformasi digital ini diukur melalui penetapan indikator kinerja utama atau KPI seperti efisiensi operasional, peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, tingkat adopsi teknologi, dan inovasi produk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis lingkungan eksternal untuk PT Bumi Berkah Boga atau yang kita kenal dengan kopi kenangan. Nah, secara singkat, kopi kenangan sendiri adalah chain kopi grab and go lokal dengan harga kompetitif, pertumbuhan cepat, dan dukungan pendanaan yang besar. Kemudian untuk analisis lingkungan eksternalnya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita menggunakan 2 metode, yaitu analisis PESTEL dan analisis Porter's Five Forces. Untuk analisis PESTEL, dari aspek politik dan legal, stabilitas politik, dukungan kebijakan FNB dan UMKM, kewajiban sertifikasi halal, dan keamanan pangan menjadi hal-hal yang mendukung transformasi digital dari PT ini.
Yang kedua ada aspek ekonomi, didukung dengan pertumbuhan ekonomi positif, peluang konsumsi yang tinggi, namun terpengaruh inflasi dan harga kopi global. Selanjutnya ada aspek sosial, yaitu didukung dengan gaya hidup urban, kemudian dominasi milenial dan Gen Z, preferensi brand lokal, dan inovasi produk. Selanjutnya ada aspek teknologi, yaitu pemanfaatan aplikasi, kemudian loyalty system, dan data analytics sebagai keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, aspek lingkungan, yaitu tuntutan keberlanjutan, pengelolaan limbah, dan kemasan ramah lingkungan. Kemudian dengan metode Porter's Five Forces, kita dapat menganalisis adanya ancaman pendatang baru, itu tergolong moderat sampai ke tinggi, karena tren grab and go dari kopi sejenis seperti kopi kenangan ini sangat tinggi karena kita bisa lihat banyak sekali pendatang-pendatang baru dengan perusahaan atau transformasi digital serupa. Kemudian untuk aspek daya tawar pemasok itu di level menengah karena harga kopi itu bersifat fluktuatif. Kemudian daya tawar pembeli itu termasuk tinggi karena banyak pilihan di lingkungan yang sama dan terdapat switching cost yang rendah. Kemudian dari aspek produk substitusi itu tinggi karena selain kopi juga banyak minuman kekinian instan seperti misalnya matcha, teh, boba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, persaingan industri itu termasuk sangat tinggi karena banyak sekali brand baik lokal maupun internasional di lingkungan atau ekosistem terkait kopi kekinian ini. Selanjutnya, untuk analisis lingkungan internal dari PT Bumi Berkah Boga, untuk lingkungan internal ini dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kompetensi inti perusahaan dalam mendukung transformasi digital. Yang pertama, dengan metode Resource Based View atau RBV, kita dapat melihat dari aspek yang pertama, yaitu sumber daya fisik. Nah, untuk Kopi Kenangan sendiri memiliki jaringan ratusan gerai strategis, postmodern, kemudian aplikasi pemesanan yang mudah, dan supply chain yang terintegrasi. Selanjutnya ada sumber daya manusianya, didukung oleh manajemen berpengalaman, barista terlatih, SOP, dan budaya kerja yang konsisten. Selanjutnya ada sumber daya intangible dengan brand kopi kenangan yang cukup kuat karena sudah lumayan lama di industri kopi. Kemudian ada menu signature mereka yang terkenal, misalnya Palm Sugar Coffee Latte, dan kapabilitas digital marketing. Untuk analisis SWOT itu dari strength atau kekuatan, bisa kita lihat adalah brand ini adalah brand top of mind dengan sistem digital terintegrasi, inovasi menu yang terus-menerus, serta manajemen F&B yang kuat. Adapun weakness atau kelemahannya, ada ketergantungan lokasi fisik, kemudian margin terpengaruh oleh harga bahan baku, dalam kasus ini misalnya harga kopi dunia, serta keterbatasan SDM. Kemudian untuk opportunities atau kesempatan, yaitu pertumbuhan konsumsi kopi yang semakin tinggi, ekspansi internasional, tren digital, dan delivery. Dan yang terakhir, threats atau ancamannya, terdapat persaingan yang ketat di industri F&B, fluktuasi harga kopi, substitusi minuman, dan regulasi yang ketat. Selanjutnya untuk kompetensi inti, terdapat branding dan customer engagement digital yang kuat, kemudian inovasi produk cepat dan relevan dengan tren. Seperti kita ketahui, tren untuk minuman kekinian ini cukup cepat dan cukup dinamis, sehingga dibutuhkan adanya inovasi produk yang sesuai dengan tren agar dapat bertahan pada industri ini. Kemudian integrasi teknologi untuk efisiensi operasional, serta supply chain yang andal berbasis kemitraan lokal dan global. Nah, untuk alternatif strategi transformasi digital, kita bisa melihat dari aspek-aspek yang tadi pada bagian strength, weakness, opportunities, dan threats-nya dengan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama contohnya adalah strategi SO atau strength opportunities, yaitu pemanfaatan kekuatan brand dan jaringan distribusi melalui aplikasi mobile, loyalty program, integrasi platform delivery, serta digital marketing berbasis data untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada strategi berbasis weakness opportunities, di mana penguatan kapabilitas digital internal melalui pelatihan SDM, rekrutmen talenta IT, pembentukan tim transformasi digital, guna mendukung keputusan berbasis data. Selanjutnya ada strategi strange threats, yaitu dari meninjau dari kekuatan dan ancamannya.
penguatan loyalitas pelanggan dengan program reward digital, pengembangan drive-thru misalnya, dan pick-up point, serta optimalisasi distribusi berbasis analitik data. Dan yang terakhir, strategi WT atau weakness threats, itu digitalisasi proses internal secara bertahap melalui otomasi inventory, manajemen gerai, dan ERP berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan menekan resiko persaingan. Nah, adapun perumusan strategi transformasi digital, seperti yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu dapat dilihat dari TOWS matriksnya, yaitu pemanfaatan kekuatan brand dan jaringan untuk ekspansi digital dengan tadi kita menggunakan strategi SO, atau juga penguatan kompetensi IT internal, peningkatan loyalitas pelanggan melalui program dan optimalisasi gerai, serta digitalisasi proses internal bertahap untuk efisiensi dan keputusan berbasis data. Kemudian untuk BCG matriksnya, dibutuhkan produk-produk signature sebagai star, kemudian produk baru atau musiman sebagai question mark, produk klasik stabil sebagai cash cow, dan produk berperforma rendah sebagai dog untuk evaluasi portofolio. Contohnya salah satunya untuk produk signature dari kopi kenangan yang banyak kita tahu adalah Palm Sugar Latte sebagai yang paling tinggi penjualannya, kemudian produk baru atau musiman sebagai question mark itu misalnya produk-produk seperti yang lokal Indonesia atau yang saat ini sedang tren misalnya matcha dan lain sebagainya. Kemudian untuk ENSOF Matrix itu strategi pertumbuhan melalui market penetration, market development, product development, dan diversification guna memperluas pasar, inovasi, produk, dan sumber pendapatan. Untuk hal ini kita tahu bahwa walaupun kopi kenangan nama industrinya atau nama perusahaannya itu terkait dengan kopi, tetapi mereka juga tetap menyediakan pilihan-pilihan non-coffee atau diversifikasi dengan produk seperti misalnya roti dan snack-snack lainnya untuk memperluas pasar dan memperluas sumber pendapatannya. Selanjutnya untuk rencana implementasi strategi informasi transformasi digital, itu apabila kita bagi ke dalam 4 strategi yang tadi. Yang pertama untuk yang SO atau ekspansi digital dan e-commerce-nya, membutuhkan sumber daya berupa tim IT, digital marketer, aplikasi mobile, dan platform delivery. Untuk jadwalnya direncanakan untuk 12 bulan, di mana 1-6 bulan pertama itu untuk meningkatkan aplikasi dan loyalty integration. Kemudian di bulan berikutnya adalah kampanye digital dan ekspansi e-commerce. KPI utama yang diharapkan dari strategi ini adalah meningkatnya transaksi online sebanyak minimal 30%, pengguna aktif aplikasi, serta retensi pelanggan digital. Kemudian untuk strategi WO, yaitu strategi untuk peningkatan kompetensi IT, membutuhkan sumber daya, pelatihan internal, rekrutmen IT atau data analis, dan konsultan digital. Untuk jadwal pelaksanaan dengan 6-12 bulan, di mana 1-2 bulan pertama itu berupa assessment, 3-8 bulan itu pelatihan dan rekrutmen, dan di bulan ke-9 sampai bulan ke-12 itu pembentukan tim digital. KPI utama yang diharapkan dari strategi ini adalah jumlah SDM yang terlatih, proyek digital berjalan, waktu proses IT-nya pun berkurang. Kemudian untuk strategi dengan strength strat atau penguatan loyalitas pelanggan, dengan sumber daya yang dibutuhkan adalah tim marketing, sistem loyalty digital, database konsumen, dan analisis data. Dan untuk jadwal pelaksanaannya itu direncanakan 9 bulan, di mana bulan pertama sampai ke-4 itu program loyalty, bulan 5 sampai ke-7 itu optimalisasi lokasi dan pick up, dan bulan 8 sampai bulan ke-9 itu evaluasi dan penyempurnaan. Dengan KPI yang diinginkan adalah retensi pelanggan di atas 20% dan frekuensi kunjungan meningkat dan penjualan repeat order itu naik. Dan yang strategi terakhir dari sisi weakness dan threat itu strategi digitalisasi proses internal di mana menggunakan sumber daya berupa sistem ERP cloud, tim IT, dan konsultan ERP. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya direncanakan cukup panjang, yaitu 12-18 bulan, dengan bulan pertama sampai bulan ke-6 itu pilot digitalisasi gerai strategis, kemudian bulan ke-7 sampai bulan ke-12 itu ekspansi ERP, dan bulan ke-13 sampai ke-18 itu monitoring dan evaluasi KPI-nya. Adapun KPI utama yang
inginkan adalah efisiensi operasional meningkat dan proses internal lebih cepat. Nah, adapun evaluasi dan tindak lanjut dari strategi transformasi digital, yang pertama untuk keterlambatan pengembangan aplikasi, dibutuhkan rekrut IT tambahan, kemudian juga membutuhkan konsultan, dan selanjutnya juga membagi proyek tersebut menjadi milestone. Jadi bukan tujuan utama yang langsung besar, tapi dibagi dalam beberapa milestone. Kemudian monitoring proses mingguan. Kemudian untuk risiko adopsi rendah pelanggan, itu dapat menggunakan strategi kampanye edukasi digital, promosi, dan insentif point reward, dan evaluasi feedback rutin. Kemudian untuk risiko kegagalan pelatihan rekrutmen SDM IT, itu tentunya dibutuhkan strategi program pelatihan yang berjenjang dari level awal sampai level komprehensif, kemudian mentoring, modul e-learning, trial period untuk talenta baru. Kemudian gangguan operasional dan integrasi ERP itu dapat diminimalisasi dengan pilot project di gerai strategis. Jadi projectnya dipiloting dulu untuk beberapa gerai, kemudian backup manual, integrasi bertahap, dan SOP darurat itu wajib untuk disusun. Kemudian terkait dengan keamanan data dan sistem digital, dibutuhkan sistem keamanan cyber berlapis, enkripsi data end-to-end, backup rutin, dan pelatihan keamanan karyawan. Dan yang terakhir, untuk risiko berupa anggaran melebihi perkiraan, tentunya dibutuhkan budget kontingensi, evaluasi pengeluaran rutin, dan prioritas fitur krusial. Nah, kesimpulannya adalah untuk yang pertama, tadi analisis lingkungan eksternal. Untuk Pestel itu mendukung transformasi digital, persaingan tinggi, tetapi brand dan distribusi kuat jadi keunggulan kompetitif dari PT Bumi Berkah Buka atau Kopi Kenangan. Kemudian untuk lingkungan internalnya, brand ini sudah dikenal, produknya berkualitas, distribusi baik, tetapi terdapat kelemahan pada proses manual dan keterbatasan SDM IT, serta kompetensi inti mendukung keunggulan digital. Kemudian untuk analisis strateginya, dari strength opportunity dan weakness opportunity-nya, itu fokus pada pemanfaatan peluang digital. Sedangkan untuk strength threats dan weakness threats-nya, itu fokus pada penguatan keunggulan dan mitigasi resiko yang sesuai. Dan selanjutnya untuk implementasi strategi, diperlukan SDM, teknologi, anggaran, dan pelaksanaan yang bertahap, kemudian dibutuhkan adanya KPI berupa efisiensi operasional, penjualan online, kepuasan pelanggan, serta adopsi teknologi. Nah, adapun saran untuk penelitian atau analisis ini bagi perusahaan itu dapat segera melakukan digitalisasi pada proses internalnya, kemudian mengembangkan e-commerce, serta melakukan pelatihan SDM dan recruitment IT. Kemudian untuk pihak akademisi, analisis ini dapat dijadikan studi kasus untuk pengembangan teori manajemen strategis digital, dan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, analisis ini dapat berguna untuk mendorong pemahaman terkait pentingnya transformasi digital untuk layanan, kualitas produk, dan kontribusi ekonomi, terutama ekonomi lokal. Baik, mungkin sekian materi dan hasil analisis dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.